Jadi satu saat pernah ada seorang kepala staf datang, ya kan? Kepala stafnya dari pihak Singapura, dia datang karena dia kepala staf, dia datang pakai mobil dinas, istrinya datang sendiri pakai mobil biasa. Dan saya pernah bertemu misalnya dengan waktu itu ada Tantowi Yahya, kebetulan ada ke Singapura, kita menghadiri pernikahan seorang menteri Singapura. Setelah selesai acara, saya beritahu Tantowi Yahya, itu wakil perdana menteri Singapura, namanya Heng Swee Keat. Terus Tantowi bilang, minta foto bersama dong. Saya datang DPM, kita selalu panggilnya DPM, boleh nggak kita foto gitu? Wah, oke, kita foto gitu. Istrinya berdiri di sebelah, kita minta untuk ikut berfoto, nggak mau. Dia bilang, karena yang DPM tuh suami saya bukan DPM. Dan dia minggir, dia menunggu kita selesai berfoto gitu. Dan tipikal seperti itulah pejabat-pejabat di Singapura. Waktu Perdana Menteri Lee Hsien Loong, ya kan, istrinya kan chairman-nya Temasek, ya kan. Ketika ada acara resmi, dia adalah first lady, bukan chairman Temasek. Ketika suaminya dikerubungi orang, difoto orang, Ibu Ho Ching akan berdiri menunggu di sebelahnya. Dia tidak ikut untuk menjadi bagian dari foto, karena sekali lagi yang menjadi pejabat itu suami saya, bukan saya. Saya adalah sama dengan rakyat biasa, saya orang biasa. Gitu. Jadi sesimpel itu kehidupan di Singapura, ya kan. Sehingga kemudian hubungan antara pejabat dengan rakyatnya itu sangat dekat. Ya, jadi kalau rakyat ingin ngobrol gitu, ingin menyapa, boleh. Sebagai seorang pejabat publik, itu kewajiban dia untuk mendengarkan. Dan dia akan memberikan waktu untuk mendengar apa yang disampaikan. Karena sekali lagi, mereka sistemnya adalah sistem parlementer. Mereka hanya akan bisa menjadi pejabat negara kalau dia terpilih sebagai anggota parlemen. Dan setelah terpilih, tanggung jawabnya itu adalah bukan hanya dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat, tetapi bagaimana membangun komunikasi dengan konstituennya. Karena itu semua pejabat Singapura pasti dia akan dekat dengan rakyatnya, karena rakyat itu adalah konstituen dia. Kalau kemudian pemilu yang akan datang, dia jauh dengan konstituen, maka dia tidak akan terpilih, maka otomatis dia tidak akan bisa menjabat sebagai pejabat negara lagi. Karena sekali lagi di Singapura, orang akan menjadi menteri hanya kalau dia terpilih menjadi anggota parlemen. Jadi memang dia menjaga dengan baik konstituennya ya? Sangat. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti mereka akan mendatangi, turun, ya kan, tidak perlu pakai reses-reses, ya kan. Mereka tiap Sabtu Minggu pasti bertemu dengan para konstituennya, mendengarkan para konstituennya, atau bahkan mengundang para konstituennya untuk bertemu dengan dia di satu tempat. Mas Tommy mengalami jet lag nggak? Situasi di Jakarta dengan Jakarta, di Indonesia, terus masuk dalam komunitas pejabat di Singapura dengan segala macam kondisinya? Yang selalu saya sampaikan, bedanya kita dengan di Singapura itu, kita ini terlalu feodal. Pejabat kita itu cenderung feodal. Dan sekali lagi, karena dia feodal, kecenderungan yang muncul itu adalah kekuasaan itu dianggap hak istimewa. Power as privilege, ya kan. Karena itu kalau kita melihat tipikal pejabat kita kan beda, ya kan. Selalu pasti ada ajudannya, ya kan. Ada pengawalannya, ya kan. Yang tadi sampaikan kan rame Jakarta itu kan. Walaupun sekarang sudah nggak ada rame lagi, tapi menurut saya ini kan bukan terjadi sekarang, ini kan sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau tadi dikatakan, ya saya melihat sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sekali lagi, bagaimana pejabat itu melihat kekuasaan. Apakah kekuasaan itu betul-betul dilihat sebagai amanah yang harusnya dikerjakan untuk kepentingan melayani, ataukah
kekuasaan itu dianggap sebagai hak istimewa, sehingga mereka harus mendapatkan prioritas dalam banyak hal. Malah minta dilayani ya. Minta Sama dilayani. rakyat malah. Ya karena power is privilege, Ya, itu dia tadi hak ya. istimewa tadi kan. Tapi kalau di sana power adalah pelayanan gitu ya. Dia pelayanan, karena sekali lagi tugas mereka itu adalah bekerja untuk kepentingan masyarakatnya. Dan tugas semua menteri pejabat di Singapura itu tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk kemajuan negaranya. Karena hanya dengan itulah kemudian Singapura akan bisa menjadi negara yang maju. Dan itu kemudian mereka maintain sampai sekarang. Dan pendidikan itu kemudian ditanamkan pada generasi-generasi yang akan datang. Karena itu sejak misalnya usia dini, Itu sudah diajarkan ya. wah mereka itu kan pendidikannya sangat ketat. Saya kebetulan punya keponakan mendapatkan ASEAN Scholarship, ya sekolah kelas 3 SMP di sini, ya kan di Singapura. Mereka harus tinggal di dormitory, Iya. di asrama yang tidak ada AC-nya. Oke. Dan kemudian tidak boleh meninggalkan asrama di hari sekolah. Di hari libur hanya boleh meninggalkan asrama kalau dijemput oleh orang tuanya. Oh, ketat banget ya. Dan itu ditanamkan disiplin itu sejak dini. Dan memang sejak kecil juga anak-anak playgroup di Singapura itu ditanamkan mengenai tanggung jawab pribadi untuk kepentingan lingkungan. Oke. Sebagai contoh, Pung, Ya. ada seorang teman pindah ke Singapura. Satu hari dia melihat, kok anaknya tiba-tiba pulang sekolah murung. Coba dicari tahu. Ternyata baru pertama kali datang. Waktu itu dia baru pertama kali datang. Kalau dia sekolah di Indonesia, masuk ke sekolah, ketemu temannya, dia lepas tasnya, dia pelari ketemu sama temannya. Di Singapura, oleh gurunya diberitahu, kamu datang ke sekolah, kamu harus taruh tas kamu di kursi kamu, di meja kamu. Setelah kamu taruh semua, baru kamu boleh bermain. Nah, waktu diingatkan untuk harus itu, dia pikir dia ditegur atau dimarahi. Padahal yang disampaikan oleh gurunya itu adalah kamu harus bertanggung jawab pada barang kamu. Bukan tanggung jawab guru, bukan tahu siapapun untuk menempatkan tas kamu di meja kamu. Mejanya dia. Beda dengan di kita. Anak kita seringkali datang ke sekolah lepas, gurunya karena baik, gurunya mengambilkan tasnya, ditaruh di meja anak-anaknya itu. Akibatnya anak-anak merasa bahwa dia tidak perlu bertanggung jawab pada dirinya gitu. Nah, di Singapura anak-anak sejak dini kamu harus bertanggung jawab pada dirimu dulu. Baru kemudian kamu memberikan manfaat untuk lingkungan yang lebih besar. Nah, karena kemudian orang diajari sejak dini untuk peduli dan menghormati hak pribadi. Nah, kebiasaan orang-orang Singapura itu adalah mereka kalau pergi kemana-mana, kita bisa lihat di kafe, di restoran, mereka geletakkan barangnya itu di meja karena yakin tidak pernah akan orang mengambil barang dia. Memang kelemahannya menjadi awareness mereka itu turun. Ketika mereka pergi keluar dari Singapura, kebiasaan itu selalu karena mereka dari kecil dan hidup dalam lingkungan yang seperti Singapura. Seperti Singapura bahwa orang lain tidak mungkin akan mengganggu apa yang bukan haknya. Karena itu sering orang Singapura tiba-tiba kehilangan gitu ya kan. Oh kok handphone saya nggak ada, laptop saya nggak ada gitu. Karena di Singapura anak-anak itu kan dengan mudahnya taruh dompetnya, taruh tasnya, taruh laptopnya, taruh handphonenya. Kalau mereka harus pergi misalnya ke kamar kecil, gitu, ya kan? Mereka masih ada di situ. Kembali. Dan sering kali itu kejadian kan. Saya jadi bukan sesuatu yang aneh misalnya. Saya pernah ada sebuah race ya,
apa Tour de France